Diskusi kita kali Halo. ini, kita akan membahas mengenai poin 39 sampai poin 42. Poin 39 dan 40 membahas apa, Yunate? 39 membahas tentang pengaruh sistem tanam paksa dan poin 40 membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Poin 41, Guswin. Tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Dan poin 42, Today. Tentang organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia. Habis itu aku nanya tentang apa hal yang menarik, mengapa menarik, dan bagaimana kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari Ayu Ratih. Poin 39 yang menarik adalah alasan dilakukannya sistem tanam paksa. Karena Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Poin 40 yang menarik adalah perlawanan Aceh terhadap persekutuan dagang. Karena walaupun penyerangan yang dilakukan belum berhasil, tapi kerajaan Aceh tetap merdeka. Poin 41 yang menarik adalah rasa senasib yang memunculkan nasionalisme. Karena dengan adanya rasa senasib dan penanggungan, membuat bangsa Indonesia sadar akan rasa kehormatan kebersamaan sebagai bangsa yang terjajah. Ini mendorong pergerakan nasional. Poin 42 yang menarik adalah didirikannya Indische Partij atau IP. Karena IP adalah partai politik pertama di Indonesia dan IP sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional saat meraih kemerdekaan. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjalankan kehidupan sesuai Pancasila dan UUD atau Undang-Undang Dasar agar hidup menjadi tentram dan damai. Baik, kalau menurut pendapatku, poin 39 yang menarik adalah saat sistem sewa tanah paksa tidak dilaksanakan lagi oleh pihak penjajah. Karena saat itu dicetuskan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula tahun 1870, sehingga rakyat Indonesia tidak menderita lagi. Poin 40 yang menarik adalah perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Karena kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Poin 41 yang menarik adalah pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia. Karena kemenangan Jepang menjadi inspirasi bagi bangsa Asia lainnya dalam melawan penjajah. Dan poin 42 yang menarik adalah kesadaran Dr. Wahidin Sudirohusodo saat itu. Karena dengan menyadarinya bagaimana tertindasnya rakyat Indonesia, ia mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan belajar yang rajin, karena dengan begitu tingkat pendidikan Indonesia akan meningkat, sehingga kita tidak akan dijajah kembali. Sekarang aku menurutnya Guswin gimana? Saya poin 39 yang menarik adalah ekspor utama Belanda saat itu karena Belanda menggunakan tanaman dari Indonesia sebagai ekspor utamanya, yaitu kopi dan kakao. Poin 40 yang menarik, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Karena selain yang disebutkan Meisya, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga berhasil membuahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Poin 41 yang menarik, pergerakan Mahatma Gandhi karena di India yang saat itu dijajah Inggris. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang memulai pergerakan nasionalisme. Hal itu dipegang baik oleh rakyat Indonesia dan mendukung adanya perlawanan. Poin 42 yang menarik adalah alasan PNI dibubarkan Belanda. Karena PNI dianggap menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga dapat membahayakan Belanda. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan adalah dengan bangga menjadi anak Indonesia, caranya dengan melestarikan kebudayaan Indonesia. Baik, yang terakhir menurut pendapatnya Today. Yang menarik dari poin 39 adalah pengaruh sistem tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya sistem tanam paksa, rakyat Indonesia menjadi kelaparan yang dapat menyebabkan kematian. Yang menarik dari poin 40 adalah perlawanan yang dilakukan Indonesia untuk mengusir penjajah. Karena dengan dilakukan perlawanan, ini membawa kemerdekaan untuk Indonesia. Salah satunya ada Perang Saparua di Ambon. Namun dari poin 41 adalah kaum wanita yang ikut berperan aktif dalam pergerakan nasional. Karena dengan adanya ikut sertaan wanita, derajat perempuan menjadi sama dengan laki-laki dan didirikannya sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Menarik dari poin 42
didirikannya Syarikat Islam, karena tujuan Syarikat Islam saat itu adalah untuk melindungi pedagang pribumi dari ancaman Tiongkok. Cara mengaplikasikannya adalah dengan menghormati dan menghargai jasa pahlawan. Caranya dengan memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Oke. Baik, sekian diskusi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.